Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita membacakan buku Tambo Alam Minangkabau, ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono di Rajo. Pada video sebelumnya kita sudah membacakan mengenai wilayah Darek dan wilayah rantau. Sekarang kita akan membaca tentang Pulau Andalas. Jadi langsung saja kita baca tentang Pulau Andalas. Pulau Andalas. Menurut bunyi Tambo Alam Minangkabau, adapun orang-orang yang pertama datang mendiami Pulau Andalas adalah nenek kita, Sri Maharaja Diraja namanya. Beliau datang kemari dari tanah besar Fort India, tanah Rum kata orang tua-tua. Dan beliau ke sini bersama-sama dengan 16 orang laki-laki perempuan dari kasta Kateri. Selain itu dibawanya juga kucing hitam, harimau campo, kambing hutan, dan anjing muk alam. Dikatakan kucing hitam, harimau campo, dan lain-lainnya itu sekali-kali bukanlah bangsa binatang, tetapi manusia biasa juga yang mereka juluki dengan nama itu karena sesuai dengan tingkah laku dan perangai mereka. Semuanya perempuan dan dipelihara oleh nenek Sri Maharaja Diraja seperti memelihara anaknya sendiri. Nenek Sri Maharaja Diraja berlayar dari tanah besar itu dengan sebuah perahu kayu jati. Mula-mula beliau berlayar melalui Pulau Jawa, yang pada saat itu belum terlihat tanah Pulau Jawa itu. Yang tampak hanya puncak Gunung Serang, dan di puncak gunung itu perahu beliau tertumbuk batu karang sehingga mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pada saat itu menitahlah nenek Sri Maharaja Diraja kepada mereka yang berada di atas perahu itu, barang siapa yang dapat memperbaiki perahu ini seperti sedia kala, akan hamba ambil sebagai menantu. Mendengar titah itu, beberapa orang cerdik pandai segera berunding mencari akal agar dapat memperbaiki perahu itu. Maka dengan karunia Allah, 5 orang tukang segera bekerja dan perahu itu dapat mereka perbaiki kembali. Nenek Sri Maharaja Diraja merasa senang dan suka hati serta memuji kepandaian para tukang tersebut. Kemudian perjalanan dilanjutkan sampai pada suatu ketika mereka melihat sebuah gosong tersembur dari dalam laut. Tergilang-gilang kelihatan dari jauh, kira-kira sebesar telur ayam, hilang timbul di lamun ombak. Setelah sampai di situ, kiranya ada tanah lebar dengan datarannya. Berlabuhlah nenek Maharaja Diraja di atas gosong itu. Gosong itu adalah puncak Gunung Merapi yang sekarang ini kita lihat. Di sanalah berdiam nenek Sri Maharaja Diraja bersama dengan para pengikutnya. Itulah nenek kita yang mula-mulanya mendiami Pulau Andalas ini, hingga menjadi sebutan juga oleh orang tua-tua dengan memakai pantun ibarat di mana mulanya
di mana mulanya terbit pelita di balik Tanglung nan Barapi, di mana mulanya nenek kita ialah di puncak Gunung Merapi. Kata orang yang menceritakan tatkala nenek Sri Maharaja Diraja berada di puncak Gunung Merapi itu, beliau berdoa supaya disusutkan air laut. Dengan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, air laut itu semakin hari semakin susut juga dan bertambah lebar tanah daratan hingga nyatalah tempat itu adanya di atas gunung yang amat besar. Kata Sahibul Hikayat, tatkala beliau masih berdiam di puncak gunung itu, dengan takdir Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, orang-orang yang bernama kucing hitam, harimau campo, kambing hutan, dan anjing alam tadi masing-masing melahirkan seorang anak perempuan. Begitu pula istri Nenek Sri Maharaja Diraja melahirkan seorang anak perempuan pula. Sekalian anak-anak itu dipelihara oleh Nenek Sri Maharaja Diraja dengan kasih sayang yang tiada dibedakan. Kemudian kelak setelah anak-anak itu besar, mereka dinikahkan oleh Nenek Sri Maharaja Diraja dengan 5 orang tukang yang memperbaiki perahu tadi. Begitulah yang tersebut di dalam Tambo Alam Minangkabau. Benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Ulang maklum kepada para pembaca. Telah tadi mengenai Pulau Andalas di dalam buku Tambo Alam Minangkabau tulis oleh Datuk Sangkono Dirajo. Sekian dulu video kali ini. Kita lanjutkan dengan membaca buku Tambo ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.